Bapak Ibu, untuk kajian malam hari ini kita akan mencoba mengurai apa maksud dan tujuan Allah memasukkan kita di alam dunia dan pada akhirnya akan kemana. Sebab jikalau satu hamba belum mengerti hakikatnya di alam dunia, maka jangan harap ketika saat meninggalkan alam dunia ini akan mengerti hakikatnya alam akhirat. Artinya kita di dunia ini wajib untuk memahami sekaligus berjalan kemana jiwa dan rohaniah kita menuju. Tapi pengajaran dan jalan untuk menuju pada satu tempat yang abadi tidak semua orang akan mau untuk menerima. Padahal tujuan hakikatnya kita di alam dunia ini adalah bagaimana nanti kalau masuk ke alam akhirat ikut dengan mudah tanpa rintangan sehingga bisa sampai pada tujuan. Istilah seseorang punya tujuan terhadap satu tempat. Terlebih dulu orang ini harus melihat apakah mata saya ini bisa melihat jalan atau enggak. Kedua, jalan yang mana yang harus kita lewati. Ketiga, apa kalau sudah sampai tujuan itu? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam Islam niku ada dua pengertian. Satu, pengertian budi, tata krama. Yang tata krama ini disebut hablum minannas, hubungan antara sesama manusia. Itu pun ada tata kramanya. Apalagi tata krama yang inti, yang di dalam Islam disebut hablum minallah, hubungan langsung jiwa atau ruh ini terhadap Tuhan. Bapak Ibu, diterima atau tidak, ditolak atau diterima, manusia itu tidak hanya terdiri dari jasmaniah saja, akan tetapi juga rohaniah. Jasmaniah sudah dibimbing, sudah diatur tata kramanya. Kalau dalam Islam itu disebut ilmu sarengat, tata kramanya. Bagaimana tata kramanya kita sebagai anak terhadap orang tua,
adik sama kakak, begitu seterusnya. Tapi sedikit sekali yang mau memperhatikan tata krama, adab, hubungan jiwa ini, roh ini terhadap Tuhannya jarang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, izinkanlah kami hadir di tengah-tengah seluruh saudaraku di muka bumi ini, yang kami tidak memandang etnis, golongan, suku, bahkan agama. Tidak. Siapapun panjenengan yang jiwanya ingin memiliki satu tata krama, mari kita bareng-bareng ngaji bareng-bareng bagaimana tata krama kita terhadap Tuhan kita masing-masing. Sebab mohon maaf, di dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan tentang hal ini. Tentang antara tata krama jasmani dengan tata krama rohani, yang terkenal dengan sebutan ad-dunya mataul ghurur. Ini dunia, tata krama jasmani. Ingatlah bahwasannya apa hubungan jasmaniah ini, itu ada batas. Ada batas. Istilah bahasa kita, kalau kita masih umur 20 tahun, 25, 30, 40 lah sampai 40. Kita masih kuat-kuatnya, Pak. Kita itu masih gagah-gagahnya. Tapi kalau kita sudah menginjak umur 70 bahkan 80, mana gagah kita? Semuanya telah Allah ambil. Dan atau apa yang dimaksud ad-dunya mataul ghurur, alam dunia itu pada hakikatnya adalah fana. Kita sebagai orang yang punya jabatan setinggi apapun, nanti pada saat waktunya akan kita tinggalkan. Begitu juga kemewahan harta benda kita, istri anak kita, toh pada akhirnya di alam dunia ini kita tinggalkan. Banyak hati manusia yang terdorong oleh nafsunya masing-masing sehingga menganggap bahwasannya urusan-urusan dunia ini terkesan kekal. Memang itu visi dan misinya nafsu. Dijadikanlah hati kita untuk yastahibbunal hayatad dunya, gandrung tresno, bukan jasmani loh Pak ya. Rohaniah kita didorong. Bagaimana sekiranya gandrung tresno, mencintai perkara yang mestinya tidak boleh dicintai oleh ruh jiwa, tetapi boleh dicintai oleh jasmani, rohaniah kita terdorong ikut-ikutan. Akhirnya apa? Alal akhirah, pasti kita akan lupa rohaniah jiwa kita tentang alam akhirat.
tentang alam kekekalan. Bapak Ibu hadirin, ini pelajaran buat kita pada saat kita dulu ditarbiyah ibtidaiyah atau SD, sanawiyah atau SMP, aliyah atau SMA. Tarbiyah adab, tata krama tentang jasmania sudah dipelajarkan. Lah, malam hari ini kami akan membahas bagaimana etika, akhlak, tata krama, jiwa, ruhaniyah hati kita pada Tuhan. Ini yang malam hari ini akan kami bahas. Sebab inilah perjalanan yang tidak ada batas. Kalau jasmaniah tadi ada batas. Selama di dunia ya sudah selesai. Nah, ini perjalanan ruhaniyah kita dalam rangka untuk mendekat dan bertemu terhadap Allah. Terlebih dahulu sayugjanya dididik tentang ilmu tata krama. Niki kalau bahasa kitab hikam niku disebut akhlak ilahiyah. Akhlak tata krama yang sebangsa dengan ketuhanan. Dan inilah Pak, yang menjadikan nantinya itu satu jiwa atau ruh itu fit dunya au fil akhirah, baik ketika ada di alam dunia, lebih-lebih kalau sudah di alam akhirat dengan keadaan apa? Bisalamin aminin. Jiwa dalam keadaan aman, selamat dari poncoboyo perkara baik ngalam dunya, luweh-luweh ngalam akhirat. Monggo niki memang sengaja kula uri-uri, walaupun tidak ada mau yang menguri-nguri. Uri-uri itu apa Pak? Paham ya uri-uri? Dimunculno, dibahas maneh, ditradisikno maneh, dikenalkan lagi terhadap umat manusia. Sebab sudah terlalu lama Pak, jiwa umat manusia itu tidur dininik bubukkan oleh nafsu lewat kesenangan dunia. Akhirnya apa? Ya tidur terus. Sehingga ada pembahasan di dalam orang-orang dahulu dulu yang disebut hati yang dininik bubukkan oleh nafsu disebut hati ingkang mati. Iki disebut batang urip. Sebutan batang niku ambune mesti ora penak Pak. Sebutan batang niku bangkai ya. Bahasa Indonesianya adalah bangkai. Mesti baunya enggak enak. Artinya apa? Perilaku ruhaniyah kita di mata Tuhan itu disebutkan, dikatakan sebagai perilaku zalim ing ngersane Allah. Naudzubillah. Niki tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Inni kuntu minadz zalimin. Sak temene ingsun. Bahasane ngeten. Inni kuntu minadz zalimin.
Sesungguhnya ingsun niki maksudnya bukan jasmani. Sekakle niki kepina. Ngapunten Kang Kadah, bukan nangani pusate bukan. Niki. Sami to. Nek ati taline ati nang Gusti nek pedhot. Nggih mboten muni. Mboten urip. Akhirnya perilaku kita dolim. Sesungguhnya saya itu termasuk golongan orang yang dol. Loh, nek miturut ayat itu Pak, sing mengatakan iku Nabi Yunus. Nabi. Ya Nabi ya Rasul. Terus kita orang yang buawah. Mosok gak ngrumangsani. Lah niki lho Pak. Hati jiwa kalau tidak punya tata krama, akhlak ilahiyah terhadap Allah, maka seluruh perbuatan hati yang dicerminkan jasmani di mata Allah itu tidak baik. Ngoten mawon. Perbuatan jasmani kan ada dua, Pak. Al-imtithalul awamir, pertama, menjalankan perintah-perintah secara hukum syariah, wastinabun nawahi, meninggalkan larangan-larangan. Lah ngoten to? Loh. Boleh di mata manusia itu baik, tapi belum tentu di mata Allah juga baik. Kalau tidak memakai akhlak ilahiyah kita. Niki urusannya rohaniyah lho Pak, akhlak ilahiyah. Lah, padahal miturut ayat Surat Al-Anbiya 87 itu asbabun nuzulnya itu karena beliau Nabi Yunus. Hatinya itu cuman medongkol. Disebabkan kaumnya itu enggak mau menerima ajaran beliau. Medongkol hatinya, Pak. Karena medongkol inilah beliau merasa bersalah. Hanya medongkol. Loh, kok saged? Ngeten Pak, nek diurai. Di dalam kitab Darun Nafis niku disebutkan tentang masalah tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu pengesaan di dalam seluruh perbuatan. Niku ngeten. Berdasarkan hadis Rasulullah yang berbunyi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dikatakan bahwasanya kita makhluk sebetulnya itu tidak bisa apa-apa. Ya tidak bisa untuk mencegah perbuatan maksiat. Juga tidak bisa untuk melakukan perbuatan taat. Aslinya nggak bisa. Olehnya bisa sebab illa billah. Dorongan dari Allah di dalam dirinya. Sehingga aslinya manusia itu mung seakan-akan bisa melakukan taat, mencegah kemaksiatan. Seakan-akan. Loh,
miturut tauhid af'al, kita jangan mudah untuk mengakui kalau kita yang bisa berbuat taat, kalau kita yang bisa mencegah maksiat. Enggak boleh. Makanya fungsi daripada tata krama kejiwaan rohaniah ini termasuk di sini. Sehingga hati sampean iki didorong oleh Allah untuk pengesaan Allah lewat af'al itu tadi. Pekerjaan, gerakan. Lah berhubung Nabi Yunus tidak tahu, tidak melihat siapa di balik kaum yang menolak tadi. Oleh karena pada saat itu hatinya Nabi Yunus memandang makhluknya berupa kaum yang menolak, alias ruhaniah beliau tidak melihat dan bersaksi, menyaksikan siapa di balik makhluk ini, maka terjadilah di dalam hati namanya dongkolan. Dongkolan. Satu sisi memang Nabi Yunus secara syar'i mboten salah. Luwis ngerti iki ajaran tauhid, budi luhur, tata krama rohaninya untuk menyelamatkan jiwa seseorang baik di dunia lebih-lebih akhirat. Kok ditolak sih? Satu sisi lah kata si bener nih. Tapi satu sisi siapa sebetulnya yang menyebabkan kaum Nabi Yunus ini menolak? Mestinya yang harus kita urai, mengapa Allah menggerakkan penolakan dan mengapa Allah menggerakkan menerima. Sebab pendidikan etika, akhlak ilahiyah ini disampaikan di tengah-tengah umat manusia, itu mesti hatinya umat manusia terpecah menjadi dua. Miturut Al-Qur'annya, faminhum man hadallah. Setengah dari golongan mereka itu ada yang menerima. Iku biasa ya Pak, kalau kita umur sampun sepuh-sepuh di atas rata-rata 50, karena wis mikir lah ya uket cilik atiku seneng nanggone kesenangan dunya kapan mari ini. Nek jasmani wajib kita kerja, wajib kita mencari nafkah, karena kita kita ada kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga, wajib. Jasmani wajib. Cuman rohani. Makanya orang yang sadar itu kebanyakan sampun mendekati tua, bahkan yang sudah tua. Tak pikir-pikir, atiku durung kenal Gusti iku ya apa sok. Ngaten. Ketika menjelang alam yang kekal, ini bagaimana? Wis mikir Pak. Akhirnya beliau termasuk golongan faminhum man hadallah. Orang yang ditakdirkan Allah bisa menerima hidayah. Petunjuk. Tapi jangan berhenti di situ dalam ayat. Ketika Rasulullah menyampaikan ini, golongan kedua, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah.
sebagian besar di antara mereka hatinya, hati Pak maksudnya, itu menolak. Karena apa? Karena hatinya sudah kadung gandrung, kadung kesensem terhadap apa yang disebut sebagai mata al-hayatat dunia. Kesenangan, kehidupan yang sebangsa di dalam alam dunia. Loh, iki kan sing gerakna ya Allah. Miturut hadis la haula wala quwata illa billah. Qur'annya juga Allah memberikan penegasan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan isi langit dan isi bumi termasuk makhluk ini. Wa ma ta'malun. Dan semua apa yang muncul dan timbul terhadap diri makhluk, geraknya ikut dari Allah. Bukan dari si makhluk itu sendiri. Mengapa kita nggak sadar? Itu tadi loh Pak. Pertama, kita wis kadung dibuntel, dirantai oleh nafsu yang rantainya berupa kesenangan kehidupan dunia. Satu. Nomor dua, kita menolak tentang pengajaran etika, toto kromo hablum minallah, tata krama rohaniah kita, hati kita kepada Tuhan. Itu persoalannya. Makanya dengan rasa rendah hati pada malam hari ini kami mencoba untuk menghidangkan bagaimana cara etika kita untuk bisa sampai pada Tuhan di saat kita itu jasmani ini melakukan dua ibadah, murni dan tidak murni, mahdoh dan ghairu mahdoh. Murni yang kami sebut sebagai nek coro umat Islam, sholat, zakat, poso, haji, apapun miturut bahasa umat Islam. Selain umat Islam, mana tindakan-tindakan jasmani yang berbau menembah kepada Tuhan. Bahasa agama lain juga sebutannya lain, gak ada masalah. Bahasa tempat ngibadai wong Islam masjid, tempat ngibadai orang lain, sebutannya tidak masjid. Ada yang mengatakan gereja, ada yang mengatakan wihara. Janganlah ini diperdebatkan. Sing penting bagaimana cara ngibadah murni, hati jenengan kali kula niki punya akhlak. Karena di dalam Al-Quran ketika Allah menciptakan manusia itu tujuannya hanya satu yang diperintahkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hanya menyembah, menghadap. Bapak Ibu, bagaimana mungkin jiwa ini akan bisa menghadap kepada Tuhan kita dengan benar tatkala tidak terlebih dahulu mengenal tata krama, akhlak ilahiyah? Mboten mungkin bisa. Istilah bahasa Solo, Jogja, Pak. Di situ ada keraton. Kita untuk bisa bertemu sang raja, itu pun ada aturan.
kramanya. Istilah kita sebagai anak kepada orang tua, gaya cara berbicara pun tidak sama dengan sesama teman. Harus punya tata krama. Orang Jawa itu Pak, ya, setahu saya, tentang tata krama itu dijaga Pak. Teman dijaga. Tata krama kita terhadap sesepuh itu dijaga dulu Pak, ya. Kalau sekarang oleh karena tergerus oleh budaya-budaya barat, akhirnya generasi kita kurang punya adab tata krama. Sehingga jangan heran Pak, ada anak diingatkan oleh orang tua berani ngeyel, berani bantah. Itu seperti itu. Makanya malam hari ini kami kembali ke laptop, kembali bagaimana menanamkan budaya di tengah-tengah manusia, jasmani dan budaya ruhaniah terhadap Tuhan kita. Makanya ini nanti kami akan membahas, mengulang daripada pembahasan tadi malam, cara bagaimana jiwa ini ketika jasmaniah melakukan satu perbuatan menembah kepada Tuhan, hati kita juga membawa tata krama. Istilah bahasa Thariqah, bagaimana si salik ketika suluk membawa akhlak ilahiyah akhirnya bisa ketemu Allah bagaimana. Sebab seluruh thariqah khususnya di Indonesia, tujuan thariqah dihadapkan terhadap si murid ketika khususiyah, ketika suluk, diharapkan supaya bisa wusul ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai tesis pembuktian Pak yang kami lakukan selama sudah hampir 26 tahun. Mohon maaf jikalau tesis saya salah. Iki saya bicara penelitian saya, bukan penelitian jenengan. Tapi bukan berarti saya berpedoman penelitian saya itu terus menyalahkan hasil penelitian jenengan. Boten salah paham. Miturut penelitian saya atau tesis saya di tengah-tengah saudara-saudaraku yang sudah tergabung di dalam organisasi thariqah, baik yang dikatakan thariqah itu mu'tabaroh wa ghairaha atau belum bisa dikatakan mu'tabaroh, hasilnya adalah umpama kula prosentasi ndugi wusul ya, hanya di luar 99,9%. Sing gak wusul 99,9%, sing wusul tinggal pinten niku. Ya niku. Ini tesis saya. Setelah kami pelajari apa yang menyebabkan hal ini, sehingga banyak didominasi bagi kita
yang tidak bisa wusul. Apa sebabnya? Bila mana diizinkan malam hari ini kami akan buka dan kami bongkar, tapi tolong saya tidak ada niat dan tujuan untuk diskriminasikan, boten, menyudutkan, ndak, boten. Saya cuman ingin menghidangkan hal ini, yang hal ini akan kami pertanggungjawabkan, baik secara manusia, lebih-lebih di mata Allah. Ini jaminan saya. Urusan jenengan ngoke atau tidak oke, itu bukan urusan saya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita itu sudah tahu kedudukan la haula wala quwata illa billah dalam diri kita, dan atau wa ma ta'malun, kalau semuanya itu sing gerakno kabeh makhluk adalah Allah. Bagaimana kita dengan lekas cepat ketika Solo ini bisa ketemu sang penggerak? Dan ini pasti dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya untuk lekas bertemu Allah saat di dunia. Tapi Anda jangan melupakan satu kaidah yang mengatakan begini: pertemuan terhadap Allah Tuhan itu hanya terlaksana setelah kematian. Miturut banyak pemahaman umat manusia, kematian yang dimaksud di sini ya mati secara lahir. Syariat niki dikubur. Lah ngoten toh. Kebanyakan itu pemahamannya di situ. Kamu akan bisa ketemu Allah setelah kematian. Padahal ini majas, Pak. Majas itu apa tah? Majas itu satu kalimat yang bukan artinya sebenarnya, tapi menyimpan arti sebenar. Contoh, jenengan kalau tanya pada orang mesti gini, Pak, kali ini milih ya, sungainya mengalir, lah ngerti ya? Loh itu majas. Padahal disebut sungai itu wadah, tempat untuk penampungan air. Kalau tidak majas, bahasanya harus begini, Pak, airnya mengalir. Mestinya gitu. Bu, tolong godhogno wedang. Iku majas. Tapi pengertiannya bukan sungai ini yang mengalir. Nah, nek sungainya yang mengalir, Pak, ya tangkis ini habis. Bukan air. Tapi maksudnya sungai adalah air. Wis, kita langsung pada kematian. Yang dimaksud kematian di sini adalah Bapak Ibu ketahuilah bahwasanya di dalam ruhaniyah kita, di dalam jasmaniah kita, ini proses, saya katakan proses. Ada penguasa ganda. Ini berarti belum bertuhan Pak ya. Tapi kita proses biar enggak salah paham. Pertama, yang disebut iblis pada umumnya nafsu. Arahnya kemana? Nafsu giring hati kita, ruhaniyat kita berbuat maksiat.
Yang kedua adalah malaikah. Yang arah tujuannya adalah untuk menghadap kepada Allah, pada umumnya. Sehingga mengapa orang Jawa dulu berkata begini, niki sing yang sudah pernah berkecimpung di dalam ilmu sejati loh ya, ngeten. Jikalau kamu ingin kenal sejati ini guru sejatimu, kowe kudu kenal dirimu dulu. Yen awakmu pingin ketemu ngerteni sejatine Gustimu, ya kuwi kudu kenal dirimu terlebih dahulu. Iki sing sampun klebet gandrung mempelajari ilmu sejati loh Pak ya, di situ. Duh, ini benar Pak. Ini dawuh sing khusus hubungannya dengan akhlak ilahiyah atau hakikat makrifat. Cuman bahasanya tidak disebutkan sesuai dengan kitab mengatakan sirul ma'rifah, boten. Ilmu ma'rifat, boten. Karena orang Jawa nggak paham dengan bahasa Quran, bahasa Arab. Dulu niku wonten antum ukhti, wonten apa? Mboten enten. Dulu niku mboten enten. Celukan Habib mboten wonten. Habib mboten enten. Sesepuh, bini sepuh sing ditokohkan Romo gitu ya. Loh, budaya yang seperti ini akan kami angkat yang selaras dengan maksud guru sejati, yang selaras dengan pelajaran ilmu tauhid, yang selaras dengan pendidikan akhlak ilahiyah. Inilah tugas Rasulullah di dunia itu, hanya menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Niki sing fanatik dengan hadis dibuka iki sahih. Aku tidak akan diutus Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Berarti akhlak manusia itu kesempurnaannya ada dua, jasmani dan rohani. Jasmani kepada sesama manusia, rohani langsung terhadap Allah. Untuk malam hari ini kami akan mengupas tentang masalah akhlak langsung kepada Tuhan. Bapak Ibu rahimakumullah. Setelah kita itu dipahamkan Allah terkait beberapa proses niki, otomatis yang tadinya kita memandang dua penguasa, malaikat dan iblis atau setan atau nafsu, jiwa kita akan memandang siapa di balik keduanya ini. Tadi Allah katakan wa ma ta'malun. Disebut makhluk itu karena diciptakan. Disebut khalik karena yang menciptakan. Wa ma ta'malun, dan apapun ta'maluna kang podo ngelakoni sopo makhluk. Berarti makhluk ini kan tidak hanya manusia, malaikat lah makhluk nggih, setan nggih makhluk. Orang kalau sudah mengenal dirinya atau sudah berakhlak ilahiyah,
tidak gampang melihat kedua makhluk ini, enggak. Dia akan memandang ruhaniyahnya itu, ainul basirohnya, mata hati ruhaniyah ini memandang yang sebenarnya siapa di balik keduanya ini. Sebab Pak, iblis nggodha jenengan, nafsu nggodha jenengan, kalau tidak diizini Allah dan digerakkan Allah, ya ora iso. Malaikat pun juga begitu. Kalau tidak ada izin dan penggerakan dari Allah, tidak akan pernah malaikat itu bisa memberikan petunjuk. Ini harus kita sadari. Lah, akhlak tata krama ilahiyah ini tidak diajarkan untuk memandang makhluknya, tapi memandang yang sebenarnya di balik makhluk itu siapa. Kalau kita mengacu berpedoman dari hadis Rasulullah yang mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka wajib bagi seseorang hatinya mempunyai sinyal, akses atau pandangan terhadap siapa di balik keduanya ini. Niki Pak. Inilah Pak yang disebut wasilah. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 35. Gusti Allah dawuh ngeten. Bagi hati seseorang yang ingin bertemu Allah di balik dua makhluk ini, wajib dia itu mendapatkan, membawa wasilah. Wasilah itu apa? Penyambung antara jiwa ruhaniyah dengan Allah. Ibarat mik iki Pak, antara mik dengan mixer. Nek niko namine mixer, nek niki mic. Ya. Harus ada penyambung tali. Jikalau menginginkan speaker itu bisa bunyi, wajib seluruh hati umat manusia yang tidak pandang agama apapun, awalnya itu Allah sudah kasih namanya habel. Orang Jawa gak habel, Pak. Habel itu artinya ya penyambung, kabel. Wong Jawa kabel. Membaca hak niki angel. Wis kabel pedoai. Sami mawon, jangan diperdebatkan. Sing penting paham fungsinya. Walaupun sudah ada kabel Pak, kok yo di tengah-tengah kabelnya ada yang putus, saged bunyi? Boten. Ini logis Pak. Hati pun juga begitu. Ya. Nyun sewu. Antara jiwa atau kami sebut ruh dengan Allah yang kami sebut urip, harus ada kabel atau habel. Dalam surat Al-Maidah ayat 35 disebut wasilah. Gusti Allah dawuh ngeten. Wabtahu, wajib bagimu, hei hambaku sekalian, ilaihi, yang hambaku ingin ketemu aku, mendekat lan ketemu aku, mendapatkan apa? Mencari apa? Al wasilata, ing tali atau jalan atau torikoh.
Carilah wasilah, dapatkanlah wasilah jalan atau kabel jikalau kau ingin mendekat dan ketemu aku. Pundi wasilah yang dimaksud? Pundi torikoh yang dimaksud ayat ini? Pundi kabel yang dimaksud dalam ayat ini? Wajahidu fi sabilihi, dalam rangka jenengan iki memerangi nafsu dirimu sendiri. Artinya yang dimaksud mati niku adalah melumpuhkan nafsu yang ada di dalam hati kita supaya tidak menghalangi proses perjalanan jiwa itu untuk mendekat dan bertemu Allah. Dilumpuhkan dulu. Cara ngelumpuhke ya apa? Nanti akan kami bahas dalam kitab ini. Bapak Ibu, ingat, orang kalau hatinya punya satu keinginan, terus keinginan ini kok ya dia ingin berhasil, wajib dia itu mengerti dan sowan siapa sebetulnya yang mempunyai keinginan. Tidak ada yang lain dan bukan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus rawuh datang terhadap yang berhak. Kita menginginkan sesuatu. Yang sesuatu itu yang memiliki cuman si A, Pak. Maka wajib sampai ikut terlebih dahulu menemui si A. Karena yang berwenang memberikan sesuatu itu adalah si A. Mestinya gitu. Ud'uni astajib lakum. Jalu'a sira kabeh ing ingsun. Jikalau kau mintamu betul-betul terhadapku. Kalimat ini, Pak, berarti kudu ketemu dulu. Yo astajib, mesti tak sembadani. Iki janji Allah. Terlepas dengan keinginan apapun, Pak, ini apapun. Sekarang pertanyaannya, bisa dibuktikan entah itu ayat itu? Menurut kami, Pak, menurut kami ya, iki wahyu, bukan hadis, bukan makalah, ijma' qiyas, bukan. Disebut wahyu, langsung yang berkalam, yang berkata itu Allah. Langsung. Cuman kita sebagai umat Islam khususnya jarang memahami ayat ini. Jarang. Justru orang yang sudah sowan ing ngersane Allah meneng, Pak, gak berani. Gak berani mengutarakan apa keinginannya. Ada banyak alasan beliau itu. Apalagi keinginan yang ada kaitannya dengan urusan dunia. Awisin beliau itu. Sudah sowan, ketemu, ini lho terasa terkunci. Mboten saged. Hatinya, jangankan lesan, hatinya lo terkunci. Isine mong sedikoda dawuh. Gini kita, puncak dari tawakal itu di sini. Wa may yattaqillaha wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Ampun. Wis ora iso apa-apa. Wonten Pak golongan sing kaya ngeten iki wonten.
sowan sudah ketemu Allah, sudah hatinya tidak bisa berkata-kata. Karena senengi koyo opo bertemu Allah itu. Bahagianya bagaimana. Sehingga dilupakan tentang masalah permintaan. Tapi ada yang golongan yang tidak seperti itu. Permintaan itu masih dikersakni Allah untuk diucapkan secara hati. Mohon maaf, secara jasmani, tapi secara hati diem. Ada yang seperti itu. Sehingga kelihatan orangnya itu berdoa, tapi sejatinya hatinya tidak berdoa. Bapak Ibu hadirin, itulah yang dimaksud kematian itu. Jikalau nafsu di dalam dirimu sudah Allah bebaskan, maka disitulah yang disebut faktulu anfusakum. Sudah membunuh nafsu. Maka disitulah akan terjadi pertemuan. Sama halnya dengan gini loh Pak. Ini penghapus, terus saya tutupi kopiah. Selama ketutup kopiah, gak akan nyata wujudi penghapus. Iki ibarat ruhaniyah kita sampai kapanpun, selama yang bertengger di dalam hati kuat nafsu diri kita, yang menutupi hati kita lewat kesenangan dunia, maka jangan harap ruhaniyah bisa bersaksi terhadap sejatinya Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Gak bisa. Nek ucapane bisa, tapi prakteknya ati ora iso. Wajib hukumnya jikalau kau ingin tahu siapa sebetulnya yang disebut Allah itu. Siapa sebetulnya di balik layar malaikat dan iblis itu. Siapa? Maka yang menutupi itu harus disingkirkan. Istilah kopiah harus dibuang. Ini sudah. Terus bagaimana caranya seperti ini? Maka oleh sebab itu malam hari ini monggo kita fokus kajian ini terhadap kita khususnya yang sudah berumur di atas 40 tahun. Kapan lagi sisa umur kita kalau tidak ruhaniyah kita gunakan untuk mendekat dan bertemu Allah. Di sela-sela jasmaniah kita melakukan kewajiban terhadap keluarga.